MWI Channel, saluran dakwah dan tilawah untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i wa mawalah, amma ba'du, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam acara melanjutkan kajian berkenaan dengan jual beli atau berdagang. Pada kali ini kita akan mengkaji tentang etika dalam berjual beli, etika dalam berbisnis. Bagaimana semestinya kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah semestinya kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berakhlak dan beradab dalam beraktivitas, dalam berperilaku, termasuk di dalamnya adalah ketika kita melakukan jual beli, baik yang kita lakukan di tengah pasar ataupun yang kita lakukan di luar pasar. Pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam berbisnis ataupun juga berdagang, di mana melakukan aktivitas jual beli dalam upaya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus, yang pertama adalah meluruskan niat kita. Kita berniat yang baik, berniat karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari rezeki dengan cara tentunya yang ingin diridhai Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus meluruskan niatnya, bahwa kita mencari rezeki dengan cara apapun, termasuk di dalamnya adalah dengan cara berdagang untuk mendapatkan rezeki yang halal, untuk menafkahi dirinya dan juga menafkahi anggota keluarganya atau orang yang berada di bawah pertanggungjawabannya. Sehingga tidak ada niatan yang lain kecuali niatan untuk memberi nafkah dirinya dan juga keluarganya dengan cara yang baik. Karena apa? Akan lebih mulia, akan lebih terhormat ketika kita di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam hidupnya tidak menggantungkan kepada orang lain. Alangkah tercelanya seandainya kita di dalam memenuhi kebutuhan dirinya ataupun kebutuhan keluarganya atau orang yang di bawah tanggung jawabnya, lantas kita hanya mengandalkan, menggantungkan kepada orang lain. Ada seorang sahabat
yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia seorang sahabat yang kaya raya. Dia salah satu sahabat yang termasuk dijanjikan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara 10 sahabat yang dijanjikan, di antaranya adalah beliau. Di sini pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas sakit dan dia punya harta yang banyak, dia punya anak yang cuma satu-satunya, dia ingin untuk menginfakkan hartanya, berwasiat. Dan beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, bolehkah seandainya aku menginfakkan hartanya atau mewasiatkan hartanya nanti 2/3 dari seluruh hartanya? Rasulullah SAW kemudian menjawab jangan. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kembali, kalau separuhnya bagaimana? Rasulullah menjawab jangan. Beliau pun Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kembali kepada Rasulullah SAW, bagaimana kalau 1/3 dari seluruh harta yang kami miliki? Rasulullah SAW mengatakan 1/3 itu sudah cukup banyak. Bahkan Rasulullah melanjutkan, innaka antadhara warasataka aghniya'a khairun min antadharhum 'alatan yatakaffafunan nasa. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kamu meninggalkan harta, kamu meninggalkan ahli warismu berkecukupan, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan dalam keadaan miskin. Kamu meninggalkan keluargamu, kamu meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan miskin, yang akhirnya nanti menjadi beban orang lain. Mereka akan yatakaffafunan nasa, akan meminta-minta kepada orang lain. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini kita semaksimal mungkin, karena Allah telah mewajibkan kita kepada hambanya untuk mencari nafkah dengan cara yang ditunjuk oleh Allah. Kita cari yang halal agar mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya. Jangan sampai ketika kita mencari nafkah adalah hanya sekedar untuk mengumpulkan harta. Kita berbangga-bangga dengan harta. Kita menumpuk harta. Atau juga dengan niatan untuk menyombongkan diri kepada orang lain, untuk membuat orang lain kagum dengan dirinya dengan banyaknya harta. Itu yang kadang-kadang menjadikan kita menjadi lupa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengingatkan, Allah telah berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bahkan dalam ayat summa latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Sehingga bagaimanapun jangan sampai kita dalam mencari rezeki Allah SWT, kita menjadikan lupa taatnya kepada Allah. Kita berbangga-bangga dengan punya harta, padahal nantinya akan dipertanggungjawabkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, artinya bahwa kita di dalam melakukan aktivitas dagang misalnya, luruskan niat kita mencari ridha Allah untuk memenuhi kebutuhan dirinya, anggota keluarganya, ataupun juga orang yang di bawah pertanggungjawabannya. Kemudian yang kedua, setelah kita berniat dengan lurus
dengan niat yang benar. Yang kedua adalah mengilmui. Kita hidup di dunia ini membutuhkan ilmu. Kita beraktivitas membutuhkan ilmu. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga membutuhkan ilmu. Sehingga akan lebih baik ketika kita melakukan aktivitas, semua itu dilandasi oleh ilmu, oleh pengetahuan. Akan bisa salah, apalagi kalau menyangkut tentang ubudiyah. Kita ini bisa salah ketika kita beramal tanpa dilandasi oleh ilmu. Itu satu syarat di antara syarat bagaimana kita beramal untuk menjadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan aktivitas jual beli di pasar ini, kita pun akan mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan, bisa jatuh di dalam kekeliruan. Bagaimanapun juga Rasulullah SAW telah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ala kulli muslimin." Rawahu Ibnu Majah. Mencari ilmu itu wajib. Thalabul ilmi faridatun, wajib, baik bagi laki-laki, baik bagi perempuan. Ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam. Apalagi berkenaan dengan aktivitas yang akan dilakukannya. Sehingga menjadi pedagang harus mengilmui bagaimana cara berdagang yang dibenarkan menurut tatanan syariat. Bahkan termasuk di dalamnya adalah bagaimana kalau jadi petani. Juga kita harus mengilmui bagaimana menjadi petani yang baik, yang tidak merubah batas, yang tidak menzalimi orang lain tentang batas tanah di antara dirinya dengan di sebelahnya. Karena Allah akan memurkai kepada orang yang zalim, yang merampas hak orang lain. Begitu juga bagaimana seandainya kita ini mengemban amanah, menjadi pejabat, kita pun harus mengerti bahwa amanah itu harus dipertanggungjawabkan dari Allah Subhanahu wa taala nantinya di kemudian hari. Makanya kita harus bersikap hati-hati berbuat sesuatu berdasarkan ilmu. Kita ingat pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, tentunya sepeninggal Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana beliau mendatangi ke pasar. Dia keliling ke pasar untuk melihat bagaimana penghuni pasar, bagaimana para pedagang ketika mereka melakukan aktivitas jual beli, benar atau tidaknya. Bahkan dikatakan kana yatufu bisuk wa yadribu ba'd tujar bitirrah. Mereka datang keliling ke pasar dan mereka memukul sebagian para pedagang bitirrah dengan tongkat. Wa yaqulu, dan Umar bin Khattab mengatakan, la yabi fi suqina hadza illa man tafaqqaha. Tidak boleh jualan di pasar kami ini kecuali orang yang mengerti, orang yang memahami hukum, sehingga menjadi benar di dalam berjual beli. Wa illa akala riba sya'a am aba. Jika tidak, maka kemungkinan besar disadari ataupun tidak bisa jatuh dalam riba, akan memakan riba, apakah dia menghendaki ataukah tidak beliau kehendaki. Pemirsa
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, setelah kita berupaya untuk mengilmui supaya menjadi benar di dalam melakukan aktivitas jual belinya ini, yang ketiga adalah kita hindari tentang hal-hal yang syubhat. Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir, di mana beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Namun ada di antara yang halal dan yang haram sesuatu yang mustabihat, sesuatu yang samar, sesuatu banyak yang tidak diketahui oleh manusia. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang-orang yang tidak mengetahuinya. Namun demikian, faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga barang yang syubhat, menghindari barang yang syubhat, tidak melakukan hal-hal yang syubhat, berarti beliau menjaga agamanya dan kehormatannya. Pemirsa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, wa inna likulli malikin khima wa inna khimallahi maharimuhu, dan sesungguhnya untuk setiap raja atau penguasa memiliki daerah larangan. Wa inna khimallah, dan sesungguhnya daerah larangan bagi Allah adalah maharimuhu, yaitu hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah ala wa inna fil jasadi, sesungguhnya di dalam jasad manusia, mudghatan, ada segumpal darah, idza saluhal jasadu kullu, apabila segumpal darah itu baik, maka baik pula itu jasad semuanya. Wa idza fasadal jasadu kullu, dan apabila rusak segumpal darah itu, maka rusak pula jasad semuanya. Ala, ketahuilah, wahyal qalb, itu adalah hati. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, bahwa ini menggambarkan sesuatu yang agar mudah ditangkap dengan segumpal darah dalam diri tubuh manusia. Padahal hati yang disebut dengan bahasa al-qalb itu adalah sesuatu yang berubah-ubah, yang bisa saja di pagi hari berbeda dengan ketika di sore hari, di siang hari berbeda dengan di malam hari. Dan itulah manusia yang bisa selalu berubah, bisa saja beriman kemudian kufur, bisa saja kufur kemudian beriman, dan lain sebagainya. Ini digambarkan dengan mudah supaya bisa diterima dan mudah, di mana bahwa manusia punya hati, karena hati ibarat nahkoda. Hati adalah pemimpin yang akan menuntun manusia kemana, ke arah mana manusia itu bergerak, dengan tangannya, dengan kakinya, sehingga berperilaku kepada hal-hal yang Allah ridhoi. Yang jelas, jamaah yang Allah SWT, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di samping mencari rezeki dan Allah Subhanahu wa taala yang halal supaya membawa keberkahan, sehingga kita menghindari yang syubhat. Namun Rasulullah SAW juga bersabda dalam satu riwayat dari Abi Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Al-Bukhari wa Nasa'i wa Ahmad. Akan datang suatu masa pada manusia di mana manusia itu tidak akan peduli apa yang ia ambil, tidak peduli apa yang hasilkan, tidak peduli dengan apa yang peroleh, apakah itu halal atau itu haram. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah. Kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Ta'ala, sudah semestinya kita bersikap hati-hati
Sebab bagaimana kita mencari, bagaimana kita membelanjakan, semuanya akan dipertanggungjawabkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Masih ada beberapa poin, insya Allah di waktu yang akan datang, dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. New MWI Channel, saluran dakwah dan tilawah untuk Anda.